Fisikmu sehat? Jiwamu sehat? Nah yang ini bahaya ini. Teman-teman sekalian, masih ingat pertemuan kita hari Jumat kemarin? Masih ingat temanya tentang apa? Yang masih ingat, coba apa temanya? Menggerakkan evangelisasi diri. Kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Betul sekali, terima kasih Dedi. Marilah kita mengawali katekese kita hari ini dengan satu nyanyian. Saya rasa kalian semua sudah tahu judulnya Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus, ya kan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan mengikuti BKSN yang kedua, dan tema kita untuk minggu kedua ini adalah Kasih Allah Menggerakkan Pertobatan. Suster, Bapak, Ibu, dan kita semua tentunya pernah mengalami yang namanya kesalahan, pernah melakukan sebuah kesalahan, entah kita melanggar aturan ataupun kita melanggar perintah orang tua kita. Dan dari pertemuan kedua ini, teman-teman sekalian, kita akan belajar dari Yunus, di mana dia sudah salah, tetapi dia sempat meninggalkan Allah, bahkan dia merasa bahwa Allah tidak peduli kepada Yunus. Kita juga pasti pernah merasakan di mana kok kayaknya Tuhan itu tidak jawab doa saya, kok kayaknya saya mohon-mohon tapi Tuhan tidak jawab. Pernah seperti itu rasakan? Ada yang mungkin pernah, tetapi ada juga yang belum pernah, tapi saya berani pastikan kamu akan ada di posisi itu. Dan pada hari ini kita akan juga belajar dari Yunus, menyadari kesalahan kita, lalu kita tetap kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, disitulah tema kita, yakni kita bertobat. Ketika kita bertobat bukan karena kemampuan kita, teman-teman, tetapi karena kasih Allah yang diberikan kami kita untuk bertobat. Maka marilah kita itu dengan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bertobat. Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas segala berkat dan kesempatan istimewa yang Kau berikan kepada kami untuk lebih memahami maksud-Mu dalam permenungan kami tentang kasih-Mu yang menggerakkan kami sendiri untuk bertobat. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memahami kasih-Mu yang tak terbatas bagi semua orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Lagu bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tetapi hal itu tak mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena melakukan hal yang tidak kami. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya.
Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hati. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga lari. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Galau, kenapa saya sudah belajar sungguh-sungguh, tahu ternyata nilai ulangan saya jelek. Ya toh, itu realita. Kemudian hal tersebut juga bisa membuat kita bisa yang marah kepada Allah. Kenapa sih Allah? Saya sudah pernah belajar, saya sudah sungguh-sungguh belajar, tapi saya tetap melakukan belajar. Posisi orang-orang ini, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian tanggapi terhadap pernyataan Nabi Yunus? Ayo maju. Kenapa? Ya, kira-kira kalau kalian dalam posisi orang-orang Niniwe, terus mendengar tanggapan atau ya tanggapan dari Nabi Yunus itu, apa yang kalian lakukan? Lebih baik bertobat daripada kota kita akan dihancurkan dan kita bakal mati. Itu gusar dan marah terhadap Tuhan. Dia ingin, tadi dalam bacaan Injil, dia ingin mati. Walaupun Nabi Yunus itu marah dan gusar terhadap Allah, tapi pada akhirnya dia bertobat. Karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah pengasih dan penyayang serta menyelamatkan orang-orang berdosa untuk bertobat. Apakah kalian setuju semua tentang hal itu? Ragu-ragu dan penyayang untuk menyelamatkan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, semoga Allah Bapa yang penuh kasih selalu menguatkan kami dalam panggilan kami masing-masing, dalam panggilan para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dan menerapkan cinta kasih demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Paus, uskup, para imam dan biarawan-biarawati gereja, semoga Allah Bapa yang penuh kasih semakin menguatkan panggilan mereka, agar mereka senantiasa menghayati setiap detik panggilan hidup mereka dan hidup selaras dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja Katolik, khususnya remaja di unit SMP ACC ini, semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi hidup mereka, agar mereka dapat melaksanakan karya perutusan-Mu di dalam hidup mereka masing-masing. Dan semoga karena kasih-Mu ya Bapa yang selalu menopang hidup mereka, dapat menggerakkan mereka untuk terus-menerus mengusahakan pertobatan, agar semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Marilah kita mohon. Demikian ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dan kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga dan juga lewat Bapa Ibu Guru kami. Bapa yang Maha Baik, tanganmu yang lembut selalu terulur ketika kami jatuh dalam dosa dan menarik kami kembali ke panggilan. Bapa, semoga melalui pertemuan ini kami anak-anakmu selalu tergerak untuk bertobat dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni teman-teman kami yang sering menyudut kami. Mengampuni teman-teman kami yang suka membuli kami. Mengampuni teman-teman kami yang suka merendahkan kami. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengikuti kehendak-Mu daripada kehendak hati kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Marilah kita mohon berkat Tuhan.